Selamat datang di Smart Recorder. Your vibe, your flight, your impact. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot, mengudara dengan kreativitas, dan pastinya mendaratkan motivasi bagi kamu yang sedang berjuang. So, fasten your seatbelt karena kita siap buat take off. Let's go! Nah, Sobat Smartrik, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yang berhasil tembus SNBT 2025. Ya, betul sekali Sobat Smartrik. Jadi, tamu kita hari ini adalah alumni UPT SMA Negeri 3 Takalar yang lolos di jurusan impiannya, Farmasi Universitas Hasanuddin. Siapa dia? Langsung saja kita sambut Kakanda Ausia Azalia Sagi. Halo Kak Ausia. Nah, Sobat Smartrik, supaya kita lebih kenal lebih dalam lagi kepada Kak Ausia, kita akan minta Kak Ausia untuk kenalin dirinya terlebih dahulu nih Sobat Smartrik. Nah, sebutkan nama lengkap dan foto yang menggambarkan Kakak Ausia. Halo Sobat Smartrik, perkenalkan saya Ausia Azalia Sagi, akrab disapa Uci atau Ausia. Dan satu fakta unik tentang saya, yaitu saya sangat suka mata pelajaran fisika. Wow, unik banget ya, karena biasanya pelajaran fisika itu adalah pelajaran yang paling dihindari oleh semua siswa. Selain itu, Kak Ausia juga pasti punya banyak fakta unik lainnya guys. Jadi kita harus lebih dalam lagi mengenali Kak Ausia dari motivasi dari dia. Nah, boleh dong Kak ceritain perasaan kakak pas melihat pengumuman bahwa kakak lulus formasi di UNAS? Rasanya senang dong ya, namanya juga lulus. Selanjutnya Kak, dibagi sesi Kak, apakah Kakak ada tips bagaimana caranya proses belajarnya selama SNBT agar bisa lulus begitu? Kalau dari saya, tips dari saya yaitu yang pertama, kenali cara belajarnya kalian. Kenali cara belajarnya. Nah, kemudian setelah kalian kenali, kalian mulai mencari materi. Nah, kira-kira di UTBK itu ada apa aja sih yang muncul? Karena ada 7 subtes ya. Terus habis itu kalau sudah dicari materinya, ya sudah dicari, mulai belajar. Nah, saranku kalau dari saya, pertama TOP, try out dulu. Nah, habis try out dievaluasi. Nah, kira-kira kalian kurangnya di mana? Apakah di subtes ini, materi ini, nah gitu. Jadi harus ya, setiap orang punya cara yang berbeda masing-masing kan Kak, jadi harus kan caranya sendiri supaya gampang juga paham. Betul. Kalau boleh tahu, ada nggak momen yang membuat kakak berat banget atau hampir membuat kakak menyerah? Ada. Enggak, Pas pengumuman SNBP. Kan namanya juga manusia berharapnya kan lolos di jalur itu, di tempat tes, tapi ya ternyata bukan rezeki dan mengharuskan kita UTBK, jadi Terpaksa belajar. ya betul, udah terpaksa sih, tapi memang kan orang kan beda-beda, jadi misalnya ada orang memang yang mungkin menurutnya UTBK itu bisa-bisa saja sih, tapi saya tidak, karena perjuangannya itu kan untuk SNBT itu untuk masuk eligible itu tidak mudah loh. Iya, semua 3 tahun loh itu belajarnya. Terus kalau nggak lolos juga di SNBT kan harus daftar di yang lain, di jalur lain, kan tidak mungkin bisa berharap itu. Jadi pas belajar UTBK-nya sih yang menurutku, ya Allah, nggak paham Kak, apa ini, nggak paham Kak, bagaimana cara kerjanya ini soal, nggak paham Kak. Jadi di situ tuh menurutku yang paling penting itu supportnya orang tua, sama diri tak juga sekali sumpah. Karena kalau dari diri juga tidak mau, pasti tidak akan bisa. Betul.
harus ada kemauan dari diri sendiri. Nah Kak, jadi sebelum kita landing, kami mau dengar dong pesan dari Kakak untuk adik-adik kelas, bagaimana kedepannya kalau mau ikut ujian SNBT. Nah, pesan dari saya, curi-curi memang bisa dari sekarang, cicil-cicil nih. Karena memangnya tidak ada jika terlambat, tapi lebih cepat lebih baik. Tidak ada yang pasti. Karena tidak ada yang pasti. Meskipun masuk eligible kan tidak tentu lolos di SNBP, jadi harus juga persiapkan baik-baik di SNBP. Untuk yang terakhir Kak, bagaimana tipsnya supaya tidak cepat menyerah dan tetap semangat untuk belajar untuk SNBT? Kalau dari saya, selalu ingat tujuan awalnya. Dan betul-betul harus ditanamkan dalam dirinya. Oh, saya tidak boleh begini, saya harus ini, saya harus itu. Harus berprinsip, Harus ada prinsipnya. Nah, terima kasih atas cerita dan semangatnya Kak. Dan untuk Sobat Smatrik, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, Tetap berkarya, dan yang paling penting, tetap mengudara. Smatrik on air, your flight, your impact.